Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Berontos Turtle. Nah, jadi kali ini ya saya lagi berendam kaki ya, kaki aja dulu ya. Berendam kaki di kolam kura-kura project breeding saya selanjutnya, yaitu apa? Hemidura subglobosa ya. Waduh, kayaknya berat banget gitu. Ya udahlah, nama umumnya aja kura-kura dada merah. Nah, kita hari ini akan bahas kupas tuntas mengenai kura-kura dada merah ya. Dari asal mulanya, pakannya apa, daerah penyebarannya, terus dan segala macam lah ya. Nah, kita tonton terus video ini sampai selesai. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Oke, jadi pada video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman itu mengenai kura-kura dada merah ya. Nah, jadi kura-kura dada merah itu kita menjadikan project breeding kita selanjutnya, yaitu ya. Nah, jadi kura-kura dada merah ini kura-kura asli Indonesia, terutama di Indonesia Timur ya. Nah, nanti kita akan lihat berdasarkan sesuai Wikipedia ya. Nah, jadi kita akan bahas tuntas. Sebelumnya kita lihat dulu itu seperti apa kura-kura dada merah. Nah, ini dia ya kura-kura dada merah ya, yang saya punya nih. Oh, nih ya, kura-kura dada merah nih. Oh ya. Nah, di sini banyak banget terdapat di kolam Berontos Turtle nih. Oh, kura-kura dada merah, mantap. Oke, kita lanjut bahas lagi. Nah, jadi kita akan bahas kura-kura dada merah ini berdasarkan sumber dari Wikipedia ya. Nah, saya akan tampilkan juga ini dia print ya. Nah, di sini adalah Hemidura subglobosa ya. Nah, dikenal juga dengan kura-kura dada merah atau kura-kura Sungai Jardin ya. Nah, saya juga sebelumnya belum tahu nih Sungai Jardin di mana, apakah di Australia apa di Papua ya. Nah, jadi keluarga dada merah ini keluarga dari Chelidae ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih penampakannya ya. Jadi ini ada gambar kura-kura dada merah di kebun binatang Kolokni ya, Kolokni ya. Nah, jadi lihat ya, kita lihat nih status pemeliharaannya itu dia dikategorikan resiko sangat rendah ya. Itu resiko udah paling sangat rendah ya. Jadi ini kura-kura dada merah ini aman untuk dipelihara ya. Kita nggak was-was apakah akan bermasalah atau enggak ya. Jadi kura-kura endemik, salah satu endemik asli Indonesia ini, dia tidak menyebar terlalu luas gitu ya, cuman ada di Australia dan Indonesia bagian timur ya. Nah, ini juga ini klasifikasi dari kura-kura dada merah, yaitu dia itu hewan chordata, termasuk hewan vertebrata bertulang belakang, tergolong reptil, ordernya Testudinus, Pleurodira, keluarga. Nah, keluarga ini dia Chelidae, terus
subkeluarganya Celodinae. Nah, genusnya ini Hemidura ya. Nah, dari Hemidura dia termasuk jenis Hemidura subglobosa ya. Nah, itulah yang kita kenal sebagai kura-kura dada merah atau damer gitu ya. Nah, kalau orang di pasar-pasar abang bilang damer, ya, dada merah ya, singkatan dari dada merah. Nah, ya ciri-cirinya ya biasa gitu ya, seperti dia dadanya merah, dia termasuk dengan side neck turtle ya. Nah, artinya dia kura-kura yang lipatnya itu ke samping gitu ya, bukan dalam arti dia bisa masuk kayak Ambon, bukan ya, atau dia kayak Brazil yang cuma masuk ke dalam. Nah, tapi dia ini nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa juga nutup sempurna, dia cuma bisa melipat lehernya ke samping ya, ke kiri atau ke kanan. Itu saya pernah lihat semuanya ya, dia bisa lipat ke kiri maupun lipat ke kanan nih. Nah, ini ya contohnya ya, dia melipatkan kepalanya ke kiri saya ini ya. Nih dia lipatnya ke kiri saya gitu ya. Nah, daerah penyebarannya bisa ditemui di Australia dan Papua New Guinea ya. Oke. Papua New Guinea juga dulunya asli Indonesia gitu ya, sekarang udah besar ya. Nah, tapi tidak terlepas dia ada main ke perairan Papua itu sendiri gitu ya. Terus kita lihat bicara tentang habitatnya, dia mendiami kawasan sungai, tasik, dan kolam ya. Iyalah, kalau kolam mah dipelihara oleh manusia gitu ya. Oke. Nah, diet ini makanannya ya. Nah, jadi makanan kura-kura itu, kura-kura dada merah ya, terutama ya, itu tumbuh-tumbuhan, ikan, udang, siput, cacing air, dan serangga air. Oke ya, jadi cuma manusia yang menghentikan semuanya itu menggunakan pelet ya. Tapi kalau yang wild caught itu yang tangkapan alam itu dia harus lebih banyak beradaptasi dibandingkan peliharaan manusia ya. Nah, jadi kura-kura dada merah itu sendiri itu dia udah banyak diternak atau di breeding oleh peternak kura-kura gitu ya. Contohnya saya gitu, saya udah mulai membreeding kura-kura dada merah gitu ya. Nah, tapi banyak juga orang di luar sana juga masih cari yang wild caught-nya ya, yang WC-nya ibaratnya ya. Jadi itu wild caught itu dia daya adaptasinya lebih rendah daripada CB ya. CB itu captive breed ya. Nah, jadi yang wild caught tangkapan alam itu dia harus adaptasinya lebih banyak dibandingkan CB ya. Jadi yang wild caught itu lebih butuh penanganan ekstra dibandingkan CB ya. Oke. Nah, tapi ya kura-kura ini kan deket nih dari Papua New Guinea, Indonesia Timur, juga udah menyebar kemana-mana ya, karena kura-kura ini juga sering diekspor ya. Jadi udah sampai ke Malaysia dan Amerika, Hong Kong, dan Taiwan ya. Jadi hewan damer kita ini yang asli Indonesia ini, dia itu menjadi hewan yang sangat eksotik di luaran sana gitu ya. Oke, yang lainnya kita cuma lihat gambar. Oke. Nah, itu dia tadi seputaran kura-kura damer ya, atau Hemidura subglobosa. Nah, selanjutnya kita akan membedakan ciri-ciri kura-kura dada merah dan kura-kura dada merah jantan dan betina. Oke, kita simak. Nah, di depan saya udah masukin ke box ya, yang nggak kelihatan ini, biar mudah ditangkap gitu ya.
Jadi ada dua damer di sini, yaitu damer jantan dan damer betina gitu ya. Nah, ini cakep banget, serius nih, sumpah cakep banget. Ini kura-kura damer betina yang saya dapat dari Padang ya. Terima kasih Bang Argo ya. Tuh. Ini ya. Ini keren banget nih. Merahnya juga mantap. Dan yang ini jantan ya. Nah, kita bahas ya. Yang jantan, kita lihat ekornya nih. Nah, ekornya tuh panjang, tebal. Nah, panjang dan tebal ya. Kalau betina dia kecil. Dia kecil dan mungil ya. Kalau dari badan itu tidak bisa ya, tidak bisa dilihat ya. Karena sama-sama dia berplaston datar gitu ya. Jadi yang paling gampang untuk membedakan damer jantan dan betina itu dia di ekor ya. Satu ekornya tebal, gede, panjang itu jantan. Kalau ekornya kecil itu dia betina ya. Nah, dia ciri-ciri lainnya itu dia di kepalanya itu ada strip ya, tuh. Nah, di kepalanya ada strip. Itu yang sedikit membedakan dengan dada putih ya. Nanti kita akan bahas juga yang dada putih. Ini juga kita sebagai awal mula kita bahas dulu yang dada merah nih. Nah, kalau dari kuku kita nggak bisa bedain ya. Dari kuku kita susah bedain. Kalau saya pribadi sendiri itu bedainnya dari ekor itu udah jelas ya. Dan ukuran maksimal untuk dada merah itu cuman segini ya. Kurang lebih sekitar 20 cm. Ya. Nah, 20 cm itu udah ukuran maksimalnya kura-kura dada merah gitu ya. Nah, ada juga yang belum 20 cm, sekitar 17, 18 itu udah produktif, ada juga gitu ya. Nah, jadi yang usia ideal itu sekitar 20 cm itu udah usia produktif ya. Jadi bagi teman-teman yang cari indukan, carilah yang 20 cm kurang lebih ya. Nah, jadi dia akan lebih matang usianya dibanding yang muda-muda gitu ya. Oke. Ya, itu dia tadi kita udah bahas singkat mengenai kura-kura dada merah atau Hemidura subglobosa, serta kita membedakan jantan dan betina kura-kura dada merah ini ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus support channel Berontak Sartel dan support channel yang membahas tentang kura-kura, reptil dan sebagainya agar selalu bisa semangat, bisa menghibur teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran untuk saya. Dan jangan lupa tonton teruslah. Nyalakan tombol loncengnya juga ya. Biar ketika saya upload langsung cekling di handphonenya masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.